Atas berbagai pertimbangan, masukan, Kalau kita bicara Dan soal perombakan Kabinet Merah Putih evaluasi Jilid 2, jujur saja, yang dilakukan ini ibarat nonton sinetron politik terus-menerus edisi deluxe. oleh Bedanya, Bapak kalau Presiden. sinetron biasa pemainnya pura-pura kaget, di sini yang kaget beneran itu rakyat. Netizen juga ikut-ikutan panik. Wah, ini apa lagi? Kok kursi menteri kayak kursi warnet 2008, sebentar dipakai, sebentar diganti? Lingkar perpolitikan? Jangan ditanya. Mereka semua auto pasang radar, mencoba menerka arah angin politik Pak Presiden Prabowo. Dan angin itu, bro, angin politik ini lagi kencang-kencangnya. Sampai netizen bilang, ini reshuffle atau gempa politik. Karena pos-pos strategis nggak cuma digeser, tapi bahkan ada yang kayak ditarik kayak karpet. Jeng, orangnya langsung hilang dari kursi. Salah satu yang paling mencolok tentu pergantian Menko Polhukam. Dari pejabat lama, yang udahlah, netizen sudah punya daftar panjang soal reputasinya, diganti ke sosok baru. Jamari Chaniago. Nama yang buat sebagian orang mungkin terdengar asing, tapi buat orang yang ngikuti dunia intelijen, ini bukan nama sembarangan. Ini orang yang kalau masuk ruangan, sinyal wifi aja langsung minta izin. Penunjukan Jamari ini bukan sekadar rotasi. Ini bukan acara kocok arisan. Ini rotasi yang punya makna politik, makna intelijen, dan makna perasaan. Netizen yang baper karena idolanya dicopot. Jamari dikenal punya reputasi keras, namun matematis. Sosok yang kalau bilang A, ya A. Kalau bilang aman, artinya sebenarnya hati-hati, ada yang aneh. Di tengah dunia yang makin ribut, dari Laut Cina Selatan, hack-hackan internasional, sampai geopolitik blok-blokan, Prabowo butuh orang yang matanya tajam, otaknya dingin, dan hatinya cukup gelap untuk ngerti dunia intelijen. Karena jujur saja, dunia perpolitikan Indonesia sering lebih ribut daripada geopolitik itu sendiri. Lalu ada pencopotan Hasan Hasbi, kepala PCO yang selama ini digambarkan sebagai adaptor resmi geng Solo. Orang yang sering dibilang sebagai jembatan antara lingkaran Solo dan istana. Ketika dia dicopot, banyak yang langsung bilang, oke, sinyalnya makin jelas nih. Prabowo mulai bersih-bersih. Dan bersih-bersihnya bukan bersih-bersih biasa. Ini kayak deep cleaning, level-level stasiun TV yang lagi ganti direksi. Masalah geng Solo ini memang menarik. Mereka selama ini dianggap jadi remote control cadangan dari pemerintahan sebelumnya. Kadang dipakai, kadang ngadat, tapi tetap ada fungsi. Dan publik Indonesia itu pinter, mereka bisa melihat pola. Ketika Jamari masuk dan Hasan keluar, banyak yang langsung membaca. Wah, ini Pak Prabowo mulai menerapkan riset pabrik. Kenapa? Karena aura Solo dalam pemerintahan mulai memudar, tapi bukan hilang. Masih ada serpihan-serpihan yang duduk manis di kursi penting. Dan itulah yang bikin netizen ribut. Loh, kenapa Erik masih ada? Kenapa Tito masih aman? Kenapa Sigit masih bertahan? Kenapa Bahlil masih melenggang? Pertanyaan-pertanyaan ini laris di kolom komentar kayak jajanan seribuan di depan sekolah. Karena publik ngelihat ada potensi bom waktu. Bom yang kalau dibiarkan bisa meledak di tengah pemerintahan Prabowo. Dan sayangnya, beberapa bom ini sudah berkali-kali diomongin rakyat. Tapi mungkin di meja istana, suara rakyat kadang terdengar seperti notifikasi WA Group yang dibisukan. Pendapat netizen soal Erik itu simple. Mas ini jago branding, tapi kok BUMN makin kayak gudang utang? Catatannya banyak. Utang, BUMN menumpuk, kayak cucian kos-kosan. Proyek IKN banyak yang mangkrak, stimulus COVID penuh kejanggalan, isu penyelamatan perusahaan kroni, dan masalah tata kelola yang bikin netizen bilang, ini BUMN atau perusahaan keluarga. Ditambah lagi, Erik sering disebut sebagai pintu masuk oligarki. Bukan pintu rumah, tapi pintu VIP. Disinilah netizen mulai menekan Prabowo. Kalau mau merdeka dari pengaruh rezim lama, yang beginian harus dicopot. Tapi Pak Erik masih duduk santai. Dan itu bikin netizen makin gemes, kayak nonton telenovela episode 800 tapi tokohnya masih sama. Tito ini nggak kalah kontroversial. Publik Aceh masih panas karena peristiwa 4 pulau yang diberikan ke Sumatera Utara melalui keputusan Mendagri. Ternyata pulau-pulau itu ditautkan ke kepentingan anak mantu Jokowi. Aceh langsung ngamuk, dan publik makin ngamuk karena Gubernur Aceh, yang notabene sahabat dekat Prabowo, juga ikut murka. Kebijakan Tito ini dianggap sembrono, tanpa kajian, dan bau-bau kepentingan keluarga mantan Presiden konflik Aceh itu sensitif.
Salah sedikit bisa berurusan sama sejarah panjang. Dan Tito melakukan manuver yang seakan-akan bilang, ya udah, ambil aja pulau-pulau itu ke provinsi sebelah. Padahal pulau bukan kue lapis. Kapolri satu ini punya reputasi, loyal mutlak pada Jokowi, terkenal jaringannya dalam kasus internal Polri berantakan, tragedi Verdi Sambo meledak di masa dia, masalah tambang ilegal, mafia narkoba dalam lingkaran aparat, hingga perang bintang. Singkatnya, Polri era Sigit adalah rumah besar dengan banyak kamar gelap. Dan semua orang tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Netizen nanya, gimana Prabowo mau mandiri kalau kepala Polrinya masih 100% orang Jokowi? Pertanyaan ini makin sering diulang, makin pedas, makin viral. Ini dia, nama yang muncul hampir setiap hari di TikTok politik. Kontroversinya, izin tambang super mahal, gas hilang di pasaran, isu permainan mafia migas, dugaan perizinan yang pilih kasih, tumpang tindih kebijakan, isu perlindungan perusahaan tertentu. Orang-orang bilang, kalau mau bersih-bersih warisan rezim sebelumnya, Bahlil harus masuk list pertama. Tapi Bahlil masih slow, masih di posisi, masih tersenyum lebar di konferensi pers. Dan itu bikin netizen naik tensi darah. Ini poin penting. Semua orang paham bahwa Prabowo sedang menata ulang kekuasaan. Presiden baru memang butuh waktu untuk menyeimbangkan banyak hal. Menjaga hubungan dengan partai koalisi, meminimalisir konflik dengan warisan kekuasaan lama, memastikan militer sinkron, menjaga stabilitas publik, mengatur ulang jaringan intelijen, menyusun arah geopolitik, mempersiapkan lompatan pertahanan. Jadi bukan hal yang aneh kalau dia belum mencopot semua nama lama sekaligus. Tapi publik juga punya hak moral untuk bilang, Pak, bom waktu kalau nggak dicabut sekarang, meledaknya bisa pas Bapak lagi tidur. Dan netizen nggak cuma bicara demi gaya-gayaan. Mereka bicara karena mereka sudah melihat tanda-tandanya, jejak masalahnya, pola blundernya, serta bagaimana orang-orang ini bisa kembali menjadi beban untuk pemerintahan baru. Jadi kritik netizen bukan sekadar rewel, tapi semacam alarm dini. Dan inilah titik klimaks dari seluruh narasi. Kalau Prabowo benar-benar ingin menegakkan pemerintahan yang kuat, mandiri, tidak didikte oleh oligarki, tidak dikontrol bayangan rezim lama, dan tidak disusupi kepentingan keluarga tertentu, maka mau tidak mau, cepat atau lambat, dia harus melakukan reshuffle. Jilid 3, reshuffle jilid 4, reshuffle jilid 5, dan kalau perlu reshuffle Infinity War. Karena masih ada nama-nama yang catatannya sangat panjang, jejaringnya terlalu dalam, dan potensinya terlalu berbahaya. Dan rakyat tidak mau Indonesia jadi panggung cicilan politik orang-orang tertentu. Prabowo harus memilih, mendahulukan kestabilan jangka pendek atau keberanian jangka panjang. Karena kompromi yang terlalu lama itu seperti rumah yang bocor. Kalau tidak segera diperbaiki, besok sudah banjir. Di titik ini, publik ngerasa kayak beli rumah baru, tapi temboknya masih bau cat dari penghuni lama. Wajar kalau rakyat ngomel, mereka sudah bayar pajak, sudah ngantri panjang waktu pemilu, sudah tahan drama politik setahun penuh, tapi kok yang duduk-duduk di kursi kabinet sebagian masih wajah lama. Public whispering meme-nya simple. Ini kabinet baru apa? Kabinet sisa-sisa sel akhir tahun? Karena kalau mau jujur, wajah-wajah tadi bukan sekadar wajah. Mereka simbol. Simbol masa lalu yang penuh blunder, penuh keputusan sepihak, penuh aroma konglomerat, penuh kepentingan keluarga, penuh permainan simbolik ala ini urusanku jangan campuri. Dan netizen itu pinter. Mereka hafal kejanggalan-kejanggalan yang bahkan komisaris BUMN pun pura-pura nggak lihat. Mulai dari izin tambang aneh, program BUMN yang janggal, sampai drama kepolisian yang saban hari muncul kayak episode sinetron tanpa jeda iklan. Jadi ketika Prabowo mulai merombak kabinet, tapi nggak menyentuh nama-nama besar itu, wajar kalau netizen merasa, loh, ini ibarat bersih-bersih rumah tapi cuma nyapu di bawah karpet. Dan kalau dibiarkan, lama-lama karpetnya bisa meledak karena isinya bom waktu. Iya, bom waktu politik, bom waktu administratif, bom waktu moral. Inilah persoalan yang jarang diomongin politisi, tapi rakyat ngerti. Presiden itu nggak bisa memegang dua dunia sekaligus. Satu dunia adalah dunia realitas politik. Kompromi, jaga keseimbangan, jangan bikin geger elit. Jangan sampai koalisi bubar, jangan sampai ada yang mulai ngelawan, jaga stabilitas ekonomi. Dunia kedua adalah dunia idealisme. Bersih-bersih, reformasi, potong rantai oligarki, hentikan warisan bobrok, buat sistem yang lebih sehat, lepaskan diri dari bayang-bayang presiden sebelumnya.
Dan Prabowo, mau nggak mau, harus memilih kapan dia berdiri di dunia yang mana. Kita semua ngerti, hari pertama menjabat nggak mungkin langsung sikat semua orang. Itu bunuh diri politik. Elit akan panik, partai akan ngamuk, koalisi akan goyang. Dan kalau koalisi goyang, investasi ambiar, bursa saham tutup setengah hari, nilai rupiah geo, media heboh. Tapi pertanyaannya adalah, sampai kapan kompromi ini harus dijalankan? Karena kompromi politik itu kayak minum obat penahan nyeri. Mungkin meredam sakit sebentar, tapi lama-lama bikin ketergantungan. Dan publik nggak mau Prabowo jadi presiden dua dunia. Setengah mandiri, setengah masih dikendalikan rezim lama. Publik maunya presiden satu dunia, yang dunia itu sepenuhnya atas nama rakyat. Ini pertanyaan penting dan sering bikin debat keras. Publik sensitif karena mereka melihat pola. Geng Solo itu selama 1 dekade terakhir jadi simbol kekuasaan super terpusat. Mereka ini disebut-sebut punya akses luar biasa ke segala lini. BUMN, Polri, Istana, proyek strategis nasional, oligarki tertentu, dan bahkan birokrasi daerah. Dan publik bukan anti Solo sebagai daerah. Ini bukan soal geografi. Ini soal barisan elit yang menggunakan daerah sebagai identitas politik dan jaringan kekuasaan. Karena Solo itu kota baik-baik. Yang bikin ribut itu geng kekuasaannya, bukan orang Solonya. Jadi jangan dibolak-balik. Masalahnya bukan orang mana, tapi orangnya siapa dan kelakuannya apa. Dan netizen udah lihat bahwa sebagian dari geng ini punya track record. Penuh konflik kepentingan, penuh kebijakan-kebijakan absurd, penuh intervensi diam-diam, dan penuh kasus yang sampai detik ini belum selesai. Mereka ini bukan sekadar nama. Mereka adalah simbol masa lalu, masa blunder, masa kroni, masa intervensi keluarga. Jadi ketika beberapa nama geng Solo masih bertahan di kabinet, publik melihat, wah ini bukan sekadar sisa. Ini sisa yang menempel keras kayak bekas stiker di lemari. Dan kalau tidak dicopot, lama-lama lemari itu rusak juga. Rakyat punya harapan sederhana tapi tegas. Pak, kalau mau Indonesia benar-benar berubah, beranilah menyingkirkan sisa-sisa itu. Jangan kompromi terlalu lama, karena kompromi itu baik hanya untuk transaksi kecil. Untuk masa depan negara, yang dibutuhkan adalah keberanian.